Malam itu sunyi, hanya suara serangga malam dan angin lembut yang mengisi udara di lereng gunung daerah Subang. Di sebuah pendopo kayu sederhana, Hard Gumai duduk bersila, mata terpejam, tubuhnya memancarkan ketenangan yang tak biasa. Di hadapannya, segelas air putih dan sebatang dupa yang terus mengepulkan aroma hening. Hard bukan orang sembarangan. Ia dikenal sebagai praktisi spiritual yang kerap diundang untuk membaca energi gaib dari tempat-tempat atau bahkan tokoh-tokoh penting. Tapi malam itu bukan tempat yang hendak ia baca, melainkan seseorang. Kang Deddy Mulyadi, ucapnya pelan, membuka mata. Ada sesuatu yang menyertainya, bukan hal jahat, tapi sangat kuat. Beberapa hari sebelumnya, Hard sempat hadir dalam sebuah acara kebudayaan Sunda yang dihadiri Kang Deddy. Di tengah keramaian, ia merasakan aura yang luar biasa berbeda dari pria bersorban hitam itu. Aura yang meneduhkan, tapi juga memiliki kekuatan batin yang seperti menyelimuti seluruh area. Itu bukan aura biasa, kata Hard. Itu energi khodam putih. Menurut Hard, khodam itu bukan hasil pencarian. Ia tidak datang karena dipanggil lewat ritual atau pesugihan. Khodam itu datang sendiri, karena niat baik, karena warisan leluhur, karena laku hidup yang tulus menjaga adat dan budaya. Dalam penglihatannya, Hard menggambarkan khodam itu sebagai sosok leluhur tua, berjubah putih, berjanggut panjang, berdiri di belakang Kang Deddy setiap kali ia berbicara di depan rakyat. Sosok itu tak pernah bicara, ia hanya mengangkat tongkatnya tinggi, seolah menjadi tameng terhadap niat buruk dan fitnah yang mengarah. Khodam itu tidak menyerang, ujar Hard. Tugasnya hanya melindungi. Ia membawa kedamaian, bukan kekuatan menekan. Hard percaya, selama niat Kang Deddy tetap lurus dan tidak menyimpang dari jalan budaya dan kebijaksanaan, khodam itu akan tetap menjaganya. Tapi, bila jalan berubah, energi itu pun bisa perlahan menghilang. Malam itu, sebelum meninggalkan pendopo, Hard menulis sesuatu di selembar kertas. Yang berjalan dalam cahaya akan selalu dijaga oleh cahaya. Beberapa minggu setelah kejadian di pendopo, Hard Gumai kembali melakukan perjalanan spiritualnya. Kali ini, ia diarahkan oleh intuisi untuk mengunjungi sebuah situs tua di kaki Gunung Burangrang, tempat yang konon merupakan pusat energi leluhur Sunda. Di tengah hutan berdiri sebuah batu besar yang ditutupi lumut dan akar pohon tua. Hard duduk di sana kembali bermeditasi. Namun kali ini, ia tidak hanya merasakan kehadiran satu sosok. Ada lebih dari satu energi. Tapi satu di antaranya terasa sangat familiar. Dia datang lagi. Bisik Hard dalam hati. Sosok berjubah putih itu muncul di hadapannya dalam bayangan batin. Tapi kini, ia tidak sendiri. Di sampingnya, tampak sosok wanita tua berkerudung kain batik sogan, memegang tasbih kayu dan membawa kendi tanah liat. Hard tersentak. Ini bukan hanya khodam pelindung, ini adalah penjaga garis darah. Sosok wanita tua itu kemudian menunduk dan dalam suara lirih yang hanya terdengar di batin Hard, ia berkata, "Anak ini melanjutkan tugas kami, jangan biarkan dia sendiri." Hard segera menuliskan apa yang ia lihat dalam catatan kecilnya. Dalam catatan itu, ia menggambarkan bahwa khodam Kang Deddy tidak hanya satu, tapi merupakan persekutuan arwah-arwah leluhur yang telah lama menjaga tatanan budaya dan nilai di tanah Sunda. Kang Deddy menurut mereka hanyalah jembatan, penjaga zaman yang ditugaskan untuk menjaga akar agar tak tercabut dari tanahnya. Beberapa hari kemudian, saat Kang Deddy menghadiri sebuah acara adat di Sumedang, Hard Gumai ikut hadir secara diam-diam di antara kerumunan. Ia memperhatikan dari kejauhan. Dan saat Kang Deddy menyampaikan pidato dengan tenang, tiba-tiba seekor burung hantu putih melintas dan hinggap di pohon besar di belakang panggung. Orang-orang hanya menganggapnya kebetulan, tapi tidak bagi Hard. Itu tanda penjaganya sedang hadir. Ia menunduk dalam, berbisik pelan pada dirinya sendiri. Semakin kuat niat manusia menjaga warisan leluhurnya, semakin besar pula kekuatan yang akan menjaganya dari balik tirai gaib
Namun ia juga tahu di balik kekuatan putih selalu ada bayangan hitam yang mengintai, dan khodam putih tak hanya menjadi pelindung, kadang ia menjadi peringatan jika yang dijaga mulai lupa akan jati dirinya. Membawa bungkusan kain merah yang belum pernah ia buka sebelumnya, ia berjalan pelan ke tengah panggung, membuka kain itu, dan di dalamnya terdapat topeng kayu tua berwajah, setengah putih, setengah hitam. Ia menatap Kang Dedi dan berkata lirih, "Saat ini yang melindungimu dan yang menantangmu berasal dari akar yang sama, dan hanya satu yang akan tetap tinggal saat semuanya selesai." Kang Dedi berdiri di hadapan panggung yang hening, hanya suara angin yang menderu kencang di antara pepohonan. Topeng yang disodorkan Hard Gumai perlahan mulai memancarkan hawa panas dan dingin secara bergantian. Wajah kayunya tampak hidup, seolah sepasang mata, tak kasat mata, menatap dari dalamnya. "Topeng ini," ujar Hard perlahan, "adalah simbol dualitas yang diwariskan leluhurmu. Setengah cahaya, setengah bayangan. Mereka pernah bersatu dalam satu tubuh leluhurmu. Yang pertama, yang menjadi penjaga tanah dan kekuasaan." Kang Dedi menggenggam tangannya. Matanya tidak berpaling dari topeng itu. "Jadi, selama ini khodam yang menjaga saya bukan hanya satu sisi?" Hard mengangguk pelan tapi berat. "Benar, yang baik datang karena perbuatanmu. Tapi yang gelap menunggu dalam diam, karena luka masa lalu belum diselesaikan. Dan sekarang, karena kekuatanmu tumbuh, keduanya muncul bersamaan. Ini bukan hanya tentang dijaga, ini tentang diuji." Tiba-tiba, tanah di sekitar panggung bergetar pelan. Dari balik bayang-bayang pohon besar, muncul kabut tipis yang melayang rendah, berputar mengitari panggung. Kabut itu membentuk bayangan samar, seorang pria berjubah hitam tanpa wajah, hanya dua mata merah kecil yang menyorot tajam ke arah Kang Dedi. "Aku adalah yang dibuang." Suaranya seperti gema dari dasar sumur tua. "Tapi darahku masih mengalir dalam warisanmu." Hard Gumai segera duduk bersila, membuat lingkaran garam dari kantong kecil yang ia bawa. Ia mulai melantunkan mantra pelindung dalam bahasa Sunda kuno. Tapi sosok itu tidak gentar. "Kau Dedi tak bisa lari dari sisi gelap keluargamu. Leluhurmu dulu mengikatku. Kini kau harus memilih meneruskan jalan mereka atau menyatu denganku." Kang Dedi menatap sosok itu. Dalam dirinya muncul ingatan akan cerita yang pernah disampaikan kakeknya dulu, tentang seorang buyut dari garis keturunan yang dituduh menyalahgunakan ilmu dan diasingkan secara gaib ke hutan larangan. Cerita yang dulu dianggap dongeng kini berdiri di depannya. "Jika kau memang bagian dari darahku, kenapa muncul sekarang?" tanya Kang Dedi. Suaranya tenang tapi menggema, karena hanya saat cahaya bersinar terang, bayangan tampak dengan jelas. Jawab sosok itu, "Dan kau, Dedi, adalah yang membuat pintu ini terbuka kembali." Hard Gumai membuka matanya lebar. "Jangan jawab dia dengan kemarahan atau ketakutan. Jawab dia dengan apa yang kamu warisi, kesadaranmu sebagai penjaga, bukan penguasa." Namun, sebelum Kang Dedi sempat bicara, kabut gelap itu mulai merasuk ke panggung, mengalir seperti asap ke arah topeng kayu. Topeng itu pun bergetar, kemudian pecah menjadi dua. Satu sisi putih jatuh ke tangan Kang Dedi, satu sisi hitam terbakar dan melayang ke udara. Suara raungan bergema dari pohon-pohon, dan untuk sesaat dunia menjadi gelap. Dalam kegelapan itu, suara samar terdengar. "Pewarisku, ujianmu belum selesai. Saat bulan penuh berdiri di atas tanah asalmu, kita akan bertemu lagi." Cahaya pun kembali, panggung kembali tenang. Penonton yang sebelumnya pingsan dan ketakutan kini mulai sadar perlahan, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Kecuali bagi dua orang, Kang Dedi Mulyadi dan Hard Gumai. Yang tahu ini baru permulaan. Beberapa minggu setelah insiden panggung di kaki Gunung Galunggung, suasana di sekitar Kang Dedi mulai berubah. Ia merasa lebih mudah lelah, sering bermimpi hal-hal yang tak ia pahami, dan kadang bangun dengan bekas abu di telapak tangannya, padahal ia tidak pernah menyentuh api.
Di antara rakyat, ia tetap tersenyum dan ramah seperti biasa. Tapi, di dalam batinnya, gelombang demi gelombang energi tak dikenal mulai mengusik keseimbangannya. Hardgumai pun tahu waktunya semakin dekat. Ia kembali menghubungi Kang Dedi dan mengusulkan sebuah perjalanan. Kudu mulang ke asal, harus kembali ke tempat asal, tempat di mana segalanya bermula. Mereka pun melakukan perjalanan diam-diam ke sebuah desa tua yang hampir terlupakan di batas utara Jawa Barat, di kaki gunung yang dulu menjadi tempat leluhur pertama. Kang Dedi melakukan tapa, Gunung Kancana. Di desa itu hanya sedikit orang yang tinggal. Penduduknya sudah tua-tua dan sebagian besar keturunan langsung dari para juru kunci zaman dulu. Salah satunya adalah Aki Raga, seorang pria sepuh yang rambutnya putih semua, tapi matanya tajam seperti pisau bambu yang baru diasah. Saat Kang Dedi dan Hart tiba, Aki Raga sudah menunggu di gerbang desa, berdiri tegak dengan tongkat kayu gelondongan. "Anaking, akhirnya nyorang Dewi jalan ieu," gumamnya. "Anakku, akhirnya engkau menyusuri jalan ini lagi." Tanpa banyak bicara, mereka langsung dibawa ke sebuah tempat terlarang di hutan belakang desa. Sebuah batu menhir tua berdiri di sana, ditutupi lumut dan dibalut dengan ikat kepala merah yang mulai lapuk. Di sekeliling batu itu ada 8 lubang kecil seperti sumur mini dulu, tempat persembahan para penjaga dimensi. Aki Raga mulai menata sesajen dan Hardgumai duduk di sisi utara batu. "Di tempat inilah bayangan itu pertama kali dikurung," kata Aki Raga. "Tapi karena darahmu sudah membuka jalan, gerbangnya pun terbuka sedikit. Sekarang kamu harus menyeimbangkannya kembali." Kang Dedi duduk di tengah lingkaran. Malam mulai turun. Lilin-lilin dinyalakan di 8 titik dan hawa dingin mulai menembus sampai tulang. Tapi yang paling dingin adalah saat kabut perlahan mulai naik dari dalam lubang batu, dan dari lubang yang paling tua keluar sosok bayangan yang dulu muncul di panggung. Tapi kini ia tidak berwujud lelaki berjubah. Ia menjelma seperti cermin hitam besar, dan di permukaannya tampak bayangan wajah Kang Dedi sendiri, tapi dengan mata yang gelap dan kosong. "Aku adalah kau yang tak kau akui. Aku adalah amarahmu, kesombonganmu, dan keputusanmu yang pernah menyakiti." Kang Dedi terdiam. "Aku muncul bukan untuk menghancurkanmu. Aku muncul karena kau terlalu lama menyingkirkan aku, seolah kau tak punya sisi gelap." Hardgumai mulai menggenggam tasbih dan membaca pelan, tapi Aki Raga menahannya. "Biarkan dia sendiri. Ini bukan urusan orang luar. Ini antara dia dan dirinya sendiri." Di hadapan cermin hitam itu, Kang Dedi mulai menggenggam sisi putih topeng yang ia simpan sejak malam perpecahan. Pelan-pelan ia mendekat. "Kalau engkau adalah aku," katanya pelan, "maka kita tak perlu saling melawan. Tapi kau tidak akan memimpin, aku akan tetap di depan." Bayangan di cermin itu diam, tapi permukaannya mulai retak. 1, 2, 3, hingga seluruh permukaannya hancur dan kabut hitam menyebar ke udara, menghilang seperti uap air. Dalam hening yang panjang, terdengar bisikan terakhir, "Aku akan selalu ada, tapi sekarang aku tahu tempatku." Kang Dedi terjatuh ke tanah, napasnya tersengal, tapi matanya jernih. Untuk pertama kalinya, dalam waktu yang lama, tidak ada lagi suara di kepalanya. Tidak ada mimpi aneh, tidak ada abu, tidak ada burung hantu, hanya keheningan. Hardgumai dan Aki Raga memandangnya lalu menunduk dalam hormat. "Kamu bukan lagi hanya pewaris, sekarang kamu penjaga," bisik Aki Raga. Dan penjaga tak boleh berhenti berjalan. Beberapa bulan telah berlalu sejak malam di Gunung Kancana. Sejak pertemuan Kang Dedi dengan bayangannya sendiri, segalanya berubah. Ia kembali menjalani aktivitas publik, berbicara di depan rakyat, mengunjungi desa-desa, menyentuh tangan-tangan warga dengan senyum yang lebih tenang. Tapi mereka yang peka bisa melihat sesuatu yang berbeda. Kang Dedi kini tidak hanya menjadi sosok pemimpin, ia telah menjadi penjaga keseimbangan. Tatapannya lebih dalam, ucapannya lebih berhati-hati. Di setiap langkahnya, seolah ada kekuatan tak kasat mata yang membersamai, bukan untuk membentengi, tetapi untuk mengingatkan. Hardgumai pun kembali ke jalurnya,
sebagai seorang praktisi spiritual. Ia tidak sering tampil di depan publik, tapi sesekali ia muncul dalam senyap datang ketika panggilan batin membawanya ke seseorang yang membutuhkan. Sementara itu, banyak tempat di Jawa Barat yang dulunya dikenal angker, kini mulai tenang. Di beberapa titik, warga melaporkan munculnya sosok-sosok cahaya di malam hari, bukan untuk menakut-nakuti, tapi seolah menjaga. Kesenian Sunda yang hampir punah kembali hidup. Tradisi-tradisi yang dulu dianggap mistis mulai dipahami sebagai bentuk komunikasi leluhur dengan anak cucu mereka. Dan Kang Dedi tak lagi takut pada suara-suara malam. Ia tahu khodam baik yang dahulu diam, kini telah menyatu dengannya. Dan sisi gelap yang pernah mengintai telah diberi tempat, bukan untuk dikuasai, tapi untuk dikendalikan. Malam terakhir sebelum ia meninggalkan desa asal, ia berdiri di bawah pohon waru tua, memandang langit yang penuh bintang. Di tangannya, topeng putih yang dulu ia genggam, kini tergantung di dahan pohon, diikat benang merah, sebagai simbol telah usainya perjalanan batin. Ia menutup mata dan berbisik pelan, "Leluhur, amanah telah aku terima. Semoga langkahku ke depan bukan hanya membawa nama, tapi juga cahaya." Dan angin malam pun berembus pelan, mengayunkan topeng itu ringan, seperti memberi salam perpisahan. Cerita boleh berakhir di sini, tapi perjalanan sang penjaga baru saja dimulai. Terima kasih telah menyaksikan cerita mistis kali ini. Semoga kisah Hard Gumai membongkar khodam baik Kang Dedi Mulyadi bisa menambah wawasan dan menjadi hiburan yang penuh makna. Kalau kamu suka dengan video ini, jangan lupa like, komen, share, dan tentunya subscribe channel ini agar kamu tidak ketinggalan update video-video mistis terbaru lainnya. Sampai jumpa di kisah berikutnya. Salam mistis, tetap waspada, karena yang tak terlihat bisa saja sedang mengamati.